Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan karung berisi pasir timah di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Beberapa orang serta kapal kayu berisi puluhan ton pasir timah diamankan dalam kasus ini. Naik. Naik semua. Anggota kepolisian Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah kapal kayu di Pelabuhan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Penggerebekan dilakukan lantaran kapal kayu ini hendak melakukan penyelundupan puluhan ton pasir timah yang akan dibawa keluar Pulau Belitung. Kasus ini terungkap saat tim gabungan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan tempat persembunyian 2 unit mobil truk yang diduga bermuatan pasir timah di hutan Desa Petaling. Setelah dibuntuti, 2 mobil truk itu bergerak menuju ke Pelabuhan Nyato untuk memindahkan pasir timah ke kapal kayu untuk diselundupkan keluar Pulau Belitung. Telah berhasil mengamankan aktivitas masyarakat yang berupaya untuk menyelundupkan pasir timah keluar Pulau Belitung. Jadi rekan-rekan penyidik di Treskrimsus mengamankan di lokasi di Pelabuhan Nyato di daerah Petaling, Kabupaten Belitung. Untuk sementara barang bukti lagi proses pendataan oleh Treskrimsus dan akan dibawa ke Polda. Sejumlah orang diamankan bersama 2 unit mobil truk dan 1 unit kapal kayu berisikan ratusan karung pasir timah. Kini sejumlah saksi dan barang bukti diamankan di Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Terdakwa kasus pembunuhan bos rental dituntut penjara seumur hidup, sementara 1 terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun lamanya. Mereka juga harus membayar sejumlah restitusi kepada korban. Mobil Honda Brio dan almarhum saudara terbuka bahwa pada saat terjadi penembakan di rest area kilometer 4 3 hari sehingga saksi 18 membayar. Terdakwa Bambang Apri Atmojo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan bos rental mobil. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penadahan yang berujung penembakan. Hal itu disampaikan auditor militer saat membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Sementara terdakwa Sertu Rafsin dituntut penjara 4 tahun penjara. Seluruh tersangka juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Keterangan yang harus 14 belum unsur-unsur. Sudah lengkap, Pak. Pemirsa, keluarga korban mengapresiasi tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa. Namun mereka juga berharap hakim memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua media ya sudah membantu untuk mengawal kasus penembakan ayah saya sampai saat ini. Dan tadi kita sudah mendengar bareng-bareng ya bahwa tuntutan dari auditor militer tuntutan seumur hidup. Yang pertama kami mengapresiasi untuk tuntutan itu, dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim. Karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum, tetapi juga merupakan corong keadilan untuk kami selaku korban pada kasus ini, begitu. Masih puas ya sama tuntutan dari auditor? Untuk saat ini kita tetap menunggu keputusan dari majelis hakim seperti itu. Kalau maunya hakim memutus sesuai dengan auditor atau bagaimana? Kita tetap menunggu aja, menunggu dari majelis hakim ya. Ya mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya terima kasih untuk teman-teman media dan semua warga Indonesia sudah mendukung dan mengawal kasus penembakan ini sampai saat ini. Sebelumnya pemirsa, seorang bos rental mobil meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI AL. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya.
Seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Aksi penembakan itu terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada 2 Januari 2025 lalu. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Kejadian berawal saat Ajat Supriyatna menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban dan timnya curiga, kemudian mencari keberadaan mobilnya hingga ke Saketi Pandeglang. Korban melihat mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI sambil mengancam. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban. Mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area Tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Negara. Kunjungan tersebut untuk membahas perdagangan bilateral antara Indonesia dan Vietnam ke jenjang lebih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Negara. Kunjungan tersebut membahas potensi kerjasama antara negara Indonesia dan Vietnam ke jenjang yang lebih tinggi. Perdagangan bilateral Indonesia-Vietnam saat ini tembus di angka 16 miliar dolar atau sekira 262 triliun rupiah, meningkat secara signifikan hingga 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kedepan, target sasaran perdagangan Indonesia meliputi industri perikanan, energi transisi, hingga semikonduktor dengan target capaian 18 miliar dolar. Hubungan antara Indonesia dan Vietnam adalah hubungan yang panjang, hubungan yang didasari oleh nilai-nilai yang sama, sejarah juga yang punya latar belakang sama. Indonesia dan Vietnam sama-sama melawan imperialisme dan penjajahan ratusan tahun. Kita juga menyambut baik investasi Vietnam di Indonesia di bidang otomotif, juga di bidang pertanian, dan dalam berbagai bidang lainnya. Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 80 năm Quốc khánh Indonesia, 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia. Tôi chân thành cảm ơn Chính phủ, hai Tổng thống và nhân dân Indonesia đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam năm tiếp nồng ấm chân tình. Diharapkan kedua negara dapat menjadi mesin dalam laju pertumbuhan ASEAN yang sama-sama saling melengkapi di berbagai macam lini bidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polkam bersama Kapolri dan Panglima TNI menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat koordinasi lintas kementerian lembaga digelar di Auditorium STIK Lemdiklat baru saja Lemdiklat Polri Jakarta
Senin siang dengan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, beserta jajaran kementerian dan instansi terkait lainnya. Rapat membahas kesiapan seluruh kementerian, lembaga untuk pengamanan kesiapan transportasi dan sarana prasarana, perhubungan serta tanggap bencana selama pelaksanaan mudik Hari Raya Lebaran. Oleh pemerintah, rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengamanan yang meliputi penggelaran personil Polri dan TNI sebanyak 164.298 personil gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari. Pemirsa, saat ini telah memasuki waktu imsak untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad Nur Muhammad Nur. Jadwal Imsakia Selasa 11 Maret. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan Hari Raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Ya, Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum Hari Raya. Pemirsa, dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan terkait dengan bonus Hari Raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo Subianto menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan juga pemilik jasa online. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau P3K akan tepat waktu, paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggerang, Banten dirikan posko pengaduan tunjangan Hari Raya. Posko didirikan untuk memberikan ruang bagi buruh yang ingin mendapatkan haknya.
Posko Satgas Tunjangan Hari Raya didirikan untuk memfasilitasi keluhan dari para buruh dan memfasilitasi atas keberatan para pengusaha atau pelaku usaha terkait pembayaran THR. Keberadaan Posko Satgas THR disambut baik buruh. Nyatanya baru saja diresmikan, posko ini sudah didatangi buruh yang mengadu. Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mengatakan posko ini untuk memfasilitasi kedua belah pihak, baik buruh maupun pelaku usaha berkaitan dengan pembayaran THR jelang Lebaran. Kita menerima pengaduan dari tenaga kerja dan juga konsultasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang, industri yang ada di Kabupaten Tangerang. Kenapa kita adakan posko ini? Supaya kondusivitas menjelang Lebaran ya dengan pemberian THR ini kondusif gitu. Jangan ada lagi industri-industri yang bandel, tidak memberikan hak pekerjanya. Dan kita juga bisa mengadakan konsultasi ya, mungkin THR-nya disesuaikan dengan kemampuan industri juga yang memang saat ini daya beli masyarakat juga melemah. Jadi insya Allah posko ini didirikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para teman-teman yang di industri dan juga buruh yang ada di Kabupaten.